Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan obrolan keluarga, di mana obrolan itu kemarin mengambil tema yaitu Qadim dan Baharu. Pada kesempatan terakhir kemarin pada part 5 itu sudah kepada Tuhan Baharu dan Tuhan Qadim. Kita overview dari part 1 dari Qadim dan Baharu, kemudian agama Qadim dan agama Baharu, kemudian Tuhan Qadim dan Tuhan Baharu. Untuk itu kita overview dari part pertama sampai pada part kelima ini. Semoga nanti bisa mengerucut apa sih sebetulnya Qadim dan Baharu itu. Monggo. Baik, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Billahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Bincang tentang Qadim dan Baharu. Mungkin perlu di renewal, perbarui. Yang pertama diingatkan kembali ya, diingatkan supaya nggak kelupaan. Karena memang istilah ini ya tidak populer perbandingan Qadim dan Baharu. Karena yang kita tahu adalah langit dan bumi. Qadim adalah yang baku, mutlak dan kekal, plus real time. Karena Qadim itu sifatnya adalah metafisika sama dengan maha metafisika. Itu bukan berupa materi. Adapun Baharu itu tersekat oleh ruang dan waktu dan bersifat materi. Tidak materi ya. Meskipun di balik materi ada potensi atau ada energi atau ada power. Atau ada gelombang. Nanti kalau gelombang ya kembalikan lagi di Qadim itu sifatnya gelombang karena bukan materi. Materi di Qadim sifatnya gelombang ya kalau mau disifatkan seperti itu. Cuma gelombangnya gelombang frekuensi yang merambatnya itu real time dan right now. Nah, kitab kemarin agama dulu kok kitab dulu ya, kitab kemarin ya. Kitab Qadim, kitab Baharu. Kitab Qadim itu kitab yang tidak tertulis ya, seperti Mbah Gus Dur itu. Jadi Quran Qadim wahyu minulya tanpa dinulis bisa diwaca. Iku wejangan guru waskita den tancepake ning jero dodo. Itu kuncinya ya. Bukan dari kitab Qadim kita yang tidak tertulis karena sifatnya gelombang ya. Dan gelombang itu sifatnya gelombang metafisik ya. Ada karena ada gelombang fisik juga. Ada gelombang frekuensi fisik ya. Fisika itu kayak listrik itu fisika. Ini metafisik yaitu ruh atau yang maha ruh. Gampangnya begitu. Nah, adapun kitab Baharu, kitab yang tertulis, mushaf. Ya, mushaf itu yang dicetak itu isinya adalah rangkaian huruf ya dan kata itu sebenarnya untuk membacakan atau untuk menampilkan kitab Qadimnya karena kitab Qadim tanpa tulis bisa diwaca dintancapake ning jero dodo. Lah setelah masuk ke jero dodo
kemudian dibacakan dalam bentuk kalam atau kalimat, dinarasikan, diredaksikan, dideskripsikan. Itu deskripsi dari kitab Qadim. Kitab Qadim dibarukan, kemudian ya sampai hari ini diterbitkan, dirilis menjadi kitab yang dicetak ya, kitab yang dicetak. Jadi kitab Qadim yang asli itu adalah yang tidak tercetak, tapi itu apa namanya ya, justru merupakan ini apa, merupakan laku atau lakon. Langkah kan satu, lakon kan gambaran peristiwa ya, kejadian, event ya. Kalau nanti kita bilang peristiwa kejadian, konotasinya negatif. Yang paling bagus adalah event ya, paling bagus adalah event demi event. Nah, itu digambarkan di apa, tergambar kemudian oleh Rasulullah itu dinyatakan dalam bentuk ini, redaksi, dinarasikan, digambarkan, sehingga bisa ditulis ya, bisa ditulis, kemudian bisa dikumpulkan dan diterbitkan. Nah, apa yang menjadi kitab Qadim, yaitu lakonnya diri yang ada dalam diri ini, lakonnya alam semesta ya, lakonnya alam semesta. Tapi ini gambaran lakon, jadi kayak gambar film itu ya. Kalau boleh diumpamakan, dulu pernah ada satu, cuma dibalik ya, setelah menjadi lakon mestinya ketika membaca Quran mushaf itu bisa seolah-olah merepresentasikan diri lakonnya lah, peristiwa lakonnya. Kalau tadi dari lakon yang qadim, yang nyata, yang baku, mutlak, kekal, dan real time, kemudian dinarasikan, dideskripsikan, diredaksionalkan menjadi rangkaian keterangan, rangkaian kata ya, rangkaian kalimat, rangkaian kata dan kalimat. Kemudian akhirnya bisa ditulis menjadi. Nah, kemudian untuk bisa mestinya bisa membaca itu adalah yang memperoleh ya apa ya, wahyu, bukan memperoleh wahyu, memperoleh pengajaran bagaimana ngelakoni, bagaimana lakone ya, dalam masing-masing diri pasti langkah berbeda. Demi langkah, perbuatan demi perbuatan, itu yang diajarkan secara berkelanjutan, terus menerus, sambung menyambung dari generasi dulu dengan generasi sekarang. Jadi yang di kitab Qadim itu yang diajarkan adalah lakune lakon. Nah, ini bahasanya angel. Bahasanya apa ya, lakune lakon ini? Peran. Memerankan, bolehlah. Jadi memerankan dalam serangkaian adegan ya. Itulah apa namanya yang mesti diajarkan ya, mesti diajarkan. Kemudian didampingi dengan ini Quran mushaf yang tertulis itu. Nah, yang perlu diingat bahwa lakonnya, jalannya lakon itu sifatnya qadim ya, baru, baku, mutlak, dan kekal, dan real time. Jadi dari dulu dan sampai sekarang itu sama. Itu sama, lakonnya itu sama. Sehingga yang bisa nanti menerjemahkan, menginterpretasikan yang punya lakon ini. Jadi lakune lakon bukan diambil dari membaca mushaf ya, kemudian mengadegankan, memerankan dalam sebuah suatu adegan demi adegan, rangkaian adegan, bukan begitu, tapi adegan-adegan ini turun temurun dari para leluhurnya, guru turun temurun dari mulai Rasulullah Muhammad dari Allah, kemudian malaikat Jibril, Rasulullah Muhammad, Nur Muhammad, Abu Bakar, Salman Al-Farisi, terus sampai dengan sekarang kategori waliyah mursyidah atau apa namanya ini, warasatul anbiya ya, pewaris nabi. Itulah turun temurunnya lakon itu. Dan itu lakonnya itu terkoneksi langsung. Jadi
seperti siaran langsung ya yang dipancarkan lewat satelit. Super satelit. Kalau satelit kan nggak bisa menyiarkan yang nggak bisa mengcover yang kemarin dan sekarang, misalnya hanya rekaman. Kali ini langsung. Jadi real time itu tadi ya. Ya, adegan real time langsung. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Gambarnya seperti itu. Adegan ulang, mereka adegan atau memerankan adegan ulang, merekonstruksi bisa juga, tapi rekonstruksi itu mengulang ya. Nah, itu turun temurun ya. Jadi lakonnya itu secara turun temurun, bagaimana cara berbuatnya, bersikapnya, sopan santunnya, adabnya, segala macam itu secara turun temurun lakonnya itu, sehingga persis ya, persis dari lakon model perbuatan dalam dulu dengan sekarang itu adalah sama. Fatabiuni itu tadi. Nah, itu fatabiuni kalau sekarang, jadi mengikuti. Pengajatan yang diikuti adalah real time ya, karena terkoneksi langsung secara kodim ya, secara kodim. Nah, kemudian pengalaman ngelakoni itu atau lakoni itu di dihadirkan dalam bentuk menceritakan, mengajarkan kepada umatnya, kemudian umatnya menuliskan gitu loh. Tulisan itu menjadi kitab baharu. Itu berarti sejajar yang ini. Tapi kalau belajar yang kita baru tertulis itu tidak diikuti, disambungkan ya, akhirnya nanti nama-nama adegan itu menjadi adegan sekarang ini yang belum tentu nyambung pas dengan lakonnya tadi. Misalnya saja yang sekarang kita kebetulan pas tapi urung gatuk ya. Misalnya kesadaran ya, atau sadrun, alam nasroh lakasod rok, bahasa kita sadar atau kesadaran ya. Jadinya kesadaran yang terdiri akal, rasa dan roh, waktu itu sudah menjadi lakonnya seperti itu, bahwa kesadaran adalah akal, rasa dan roh ya. Meskipun pada waktu itu kesadaran roh tidak serta-merta dapat diajarkan kepada para umatnya, karena kesadaran roh waktu itu belum punya pengetahuan orang-orang Arab, sehingga Rasulullah itu nyuruh kepada sahabat, udah kamu berguru sampai Cina sana, karena ada satu paket pengajaran yang di Arab tidak ada, yang ada hanya di Cina tentang roh ya, teknologi roh, kesadaran roh ya. Di sana di Cina sudah, di sini belum ada, sehingga waktu itu tidak dapat diceritakan. Walaupun Rasulullah sudah ada, kemudian diajarkan juga, diinduksikan juga kepada Abu Bakar toh. Nah, itu yang kesadaran ya, kesadaran roh ya, sudah ada ya. Akal, rasa dan roh, walaupun nanti masing-masing bertingkat-tingkat. Ini sederhana saja segmennya, ada dimensi akal, dimensi rasa, dimensi roh ya. Itu waktu itu sudah ada kesadaran. Itu tadi kitab kodim itu seperti itu. Ya, tapi saya mau mengatakan sadar dulu ya. Sadrun itu sekarang ada sadar bahasa Indonesia kan. Cuma sadar sekarang bahasa Indonesia belum mencapai bahasa kesadaran roh. Jadi kata-kata sadrun dalam Quran yang dulu diwahyukan itu, kemudian itu menjadi sadrun, sod dal ro, menjadi sadrun, kita artikan kesadaran yang waktu itu mencakup akal, rasa dan ruh ya. Di sadrun kita, di kita ada bahasa kita namanya sadar atau kesadaran. Tapi dilihat dari asal katanya sama sadrun, cuma yang sekarang yang ruh belum ada. Jadi itu kalau kita tidak bisa menguak atau menelusur dari segi Quran Qadim, tidak akan sampai kepada kesadaran ruh. Nah, itu satu contoh saja. Mestinya menerjemahkan yang sekarang itu juga menggunakan lakon laku pada waktu itu yang ada kesadaran akal, rasa dan roh, dimensi akal, rasa dan roh, walaupun waktu tidak dapat pada umatnya, tapi itu sudah ada dan itu sudah diajarkan, diinduksikan kepada Abu Bakar ya. Sekarang harus turun temurun ya. Nah, turun temurun itu terus akhirnya lewat jalur thariqah yang wasilah sanad silsilah itu bisa kita sampai sekarang itu
Kita cerita murni itu ya. Murni dan itu utuh ya. Utuh dari dulu sampai sekarang utuh. Sekarang sampai di masyarakat khasanah kita tidak pernah di masyarakat kenal dengan kesadaran roh ya. Lewat tarekat ini kita bisa mengajarkan. Nah, itulah mestinya Quran Qadim bisa dibacakan yang seperti itu. Hingga sampai dengan kita sekarang ini bisa sambung. Tidak cukup alam nasroh laka sodrok, malah sekarang menjadi dada. Itu kan nggak nyambung. Dada ini apa? Dada bisa dimegarkan? Ya enggak bisa. Ya enggak bisa ya. Itu contohnya sekarang akhirnya tidak ada satu ketimpangan, kepincangan atau bahasa Jawa kegotangan makna dari sadrun dulu ada kesadaran akal rasa dan roh, sekarang menjadi dada. Bahkan tidak tersambung ya. Tidak tersambung, bahkan masuk kepada kesadaran saja tidak, karena diartikan menurut istilah pengkamusan, bukan menurut kaidah hasanah budayanya ya. Hasanah lakon budayanya enggak begitu. Kalau pakai lakon budaya, oh ternyata ada kesadaran walaupun itu tidak dikamuskan. Itulah hubungan antara kitab Qadim dan kitab baru. Nah, sekarang kita merambah, mudah ini bisa menjelaskan ya. Kemudian demikian juga bertuhan, ya. Bertuhan Qadim dan bertuhan baru. Karena yang kemarin kita bincangkan, tidak bisa manusia itu lepas dari bertuhan, gitu loh, ya. Karena manusia itu seharusnya liak buduni selalu menjadi abdi. Ketika menjadi abdi pasti ada yang diabdeni, apakah ada namanya Tuhannya, raja, Tuhan atau sesembahan, ya. Pasti ada bertuhan, tidak bisa berlepas dengan bertuhan. Hanya masalahnya apakah bertuhan dengan sudah ada, apakah sudah bertuhankan dengan Tuhan yang Qadim atau justru hanya bertuhan Tuhan yang baru. Tapi rasa-rasanya merasanya rumusnya seolah bertuhan kepada yang Qadim ya. Padahal untuk bertuhan kepada yang Qadim harus tersambung wasilah ya. Tetap melalui Tuhan yang baru. Pun harus melalui Tuhan yang baru, tidak bisa langsung kepada dari makhluk Qadim kepada yang dari makhluk baru langsung kepada Qadim nggak bisa ya. Karena nggak mungkin berjalan langsung dengan surat surah 51. Lah kita sederhanakan kemarin bahwa setiap perbuatan kita di dunia ini, dalam dunia baharu ini, tidak mungkin berlepas dari bertuhan. Cuma bertuhannya dengan Tuhan yang baru. Apa yang kamu banggakan, yang kamu takutkan, yang kamu puja, yang kamu melangkah, itu sebenarnya demi bertuhan, cuma Tuhan baru, belum pada Tuhan Qadim ya, belum pada Tuhan Qadim. Nah, kita ingin merangkum menyimpulkan di sini bahwa manusia dan sebenarnya termasuk jin ya, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, cuma spesifiknya pada kita manusia ini ya, pada manusia ini itu ternyata dalam bertuhan itu adalah sebutannya, alamatnya atau caranya adalah dengan kecintaan ya. Apapun yang membuat kecintaanmu, kamu mencinta, itu adalah kamu sedang bertuhan. Jadi wasilahnya adalah cinta. Wasilahnya adalah cinta, penghubungnya adalah cinta. Lah dari mana kecintaan itu? Itu kita ambil dari surat Baqarah ya. Wa minan nasi mayatakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah waladina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi orang manusia itu memperlakukan selain Allah itu sebagai Tuhannya, walaupun Tuhan kecil, Tuhan yang sifatnya baharu, Tuhan yang sifatnya materi, Tuhan yang sifatnya emosi, hasrat segala macam ya, itu Tuhan baru. Tapi itu adalah dengan cara cinta, dengan cara namanya kahubbillah, seolah-olah cinta, atau cinta palsu, atau cinta KW gitu loh. Dengan untuk berjalin dengan Tuhan yang ada Qadim sana, itu harus asyaddu hubbalillah, dan syaratnya harus menjadi mukmin dulu. Tidak bisa orang tidak mukmin menjadi bercinta dengan Allah. Kabar gembiranya atau kabar waspadanya ya, supaya tidak serta-merta orang Islam menjadi iman, tidak serta orang Muslim menjadi mukmin. Itu masalahnya begitu. Ya. Karena harus ada
treatment tertentu, penguatan ruh yang kedua yang pada surat Mujadilah 22 wa ayatahum biruhim minhu, itulah untuk orang yang iman yang kataba fi qulubihimul imana wa ayatahum biruhim minhu iman. Allah telah menanamkan, menorehkan, menuliskan iman ke dalam dadanya dengan cara wa ayatahum biruhi minhu, menguatkan ruh yang kedua sehingga bisa menimbulkan nur di kalbunya. Jadi nur timbul karena ada ruh ya, ruh yang kedua ya, sehingga bisa nur yang memancar dalam kalbu yang mirip dengan cahaya yang memancar, bukan cahaya karena nur itu kecepatannya 8.194 km per detik, dengan cahaya hanya 300.000 km per detik. Itu oleh karena ruh yang dikuatkan di sini munculkan nur menjadi nurun ala nurin, yang Allahu nurus samawati wal ardh, hakikatnya adalah Allah juga yang menganuri yang menganuri kalbu dengan cara wa ayatum biruhim minhu, bagi orang mukmin. Kalau orang tidak mukmin tidak bisa, dari muslim tidak serta bisa menjadi mukmin. Baru dia berjalannya adalah dengan cinta ya. Cinta ya, kecintaan, hub ya, asadu hubbillah. Kalau orang yang tidak mukmin selain itu baru kahubbillah. Ya hub juga ya, cuma hub yang kali seolah-olah cinta tapi bukan cinta yang, karena cinta yang baharu tidak bisa memberikan balasan cinta. Tapi kalau cintanya Allah bisa memberikan balasan cinta sehingga menjadi nur ya, menjadi semacam cahaya ya, menjadi nur, ruhnya itu menjadi daya hidup ya, daya hidup ya, itu menjadi nur ya, menjadi nur lah. Bahasa kita namanya hub itu sudah menjadi bahasa kita, namanya hobi. Jadi orang yang bertuhan adalah orang yang hobi. Jadi hati-hatimu yang punya hobi, kabar gembiranya itulah Tuhanmu sebenarnya ya, yang punya hobi ya. Memang nikmatnya hidup kalau punya hobi, kalau nggak punya hobi hambar hidup ini ya. Tapi sekali lagi hati-hatilah, hobimu itu menjadi Tuhan baharumu ya, di alam baharumu. Yang ini bisa menjadi hijab untuk mencapai Tuhan yang qadim, karena Tuhan yang qadim harus melewat wasilah ya. Ada bahwa seorang rasul dan itu wujudnya adalah wahyu di balik benda, di balik fisik, di balik jasad, dan itu Rasulullah yang membawa. Itulah nur ya, itu adalah nur ya, Tuhan qadim. Jadi Tuhan qadim dengan apa? Dengan nur ya, dan itu dayanya adalah asyaddu hubbalillah. Jadi satu hobi yang sangat luar biasa. Hobi biasa aja sudah menghabiskan hidup. Yang sehobi-hobinya. Ya, contohnya orang hobi mancing ya, tahu kan hobi mancing, hobi mancing ya, hobi berburu gitu kan. Tuh habis semua harta dihabiskan untuk hobi balapan, habis semua umur dan daya dihabiskan untuk itu. Hobi off-roadan, hobi tril-trilan itu. Semua daya kerja satu minggu dihabiskan untuk hari itu, untuk menghabis hobi itu. Hobi mancing, hobi apa? Itulah hobi ya. Itu hati-hati, hobimu menghalangi kamu bertuhankan pada Tuhan qadim, dan itu menjadi hijabmu kepada hijab Tuhan yang qadim, yang bahaya di situ. Memang hidup tanpa hobi adalah hambar ya, tapi harus ditemukan Tuhan yang qadim. Hakikatnya kita sedang berhobi, itu sedang bertuhan, sedang bercinta ya, itu sedang bertuhan. Jadi hobi bercinta, yaitu bertuhan, cuma Tuhan yang baharu, tersekat ruang dan waktu. Besok kalau mati dead, sambung selesai, nggak akan disambungkan oleh roh. Kalau Tuhannya roh ya, karena ini berjalin akan yang maha roh, ini nggak ada matinya ya. Lalu bisa dengan jasa tapi berlangsung terus ini. Nah, inilah Tuhan baru dengan cara kita. Tuhan baru cinta juga, Tuhan qadim dengan amat sangat cinta. Tuhan baru tidak perlu dengan iman,
dan Tuhan Qadim harus dengan iman. Iman harus ketemu wasilah. Ya, nanti ada proses penguatan ruh wa ayatahum biruhi minhu dengan memperluas kesadaran ruh. Yang dulu pada zaman Nabi sebenarnya ada cerita ketika Nabi dibelah dadanya. Nabi diperluas dadanya sehingga menjadi diperluas kesadarannya. Diperluas kesadarannya sehingga itu terceritakanlah dalam lakon Alam Nasroh lakasod rok. Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Bukan dada yang ini yang dilapangkan, tapi dada ruh, ya, kesadaran ruh yang ditancapkan sehingga terhubunglah kepada yang maha ruh yang dimensinya tiada terbatas, ya, tiada terbatas ya, ruang dan waktu, bahkan segalanya adalah real time, ya, harus ke situ. Nah, inilah untuk juga kita sekaligus mengasih kabar gembira. Ojo ngarah akan belajar Quran mushaf sekalipun bisa diajar oleh guru-guru dari luar negeri sana, karena yang bisa membaca paripurna minimal dengan satu kata sodrun sadar tadi itu hanya orang Indonesia Nusantara yang bisa paripurna. Kita tidak sekedar lembaga, tapi inilah menyatakan kebenaran. Jadi nggak ada yang sodrun itu menyatakan kesadaran, ya, karena asal katanya sama, tapi kita punya kosakata namanya sadar atau kesadaran. Itu tinggal alamat anak saja kepada sodrun alam nasroh laka sodrok, ya, kemudian maka akan bisa memaknai bahwa kesadaran dada itu adalah kesadaran rohani yang diperluas. Sehingga dari itulah kalau suratnya tadi visudur rinas Visudurinas, ya. Apa kesadaran demi kesadaran, karena roh ini berlapis-lapis bertingkat-tingkat itu. Itulah rangkuman kita. Nanti mungkin ini akan daripada berikutnya bagaimana bersalinya, bagaimana sholatnya, karena untuk mencapai iman tadi kan harus dengan sholat. Nanti mungkin akan bicara tentang sholat itu sendiri sebagai jalinan keberhubungan bersambungan dengan Tuhan. Karena selama ini sholat diartikan kaifiat, sholat diartikan sholawat segala macam, ya itu akan kita review bersama supaya kita bisa bareng-bareng, ya. Jadi ini nanti akan bongkar sholat pun yang bisa memaknai cuma orang Indonesia. Nanti tidak dari sana, bukan sholawat, ya, bukan menyembah, ya, bukan berdoa, ya. Sholat itu nanti kita lebih ngeri lagi, lebih asik lagi. Tadi sudah kita bocori sodrun, ternyata yang bisa terima adalah orang Indonesia. Kita punya kosakata kesadaran, cuma kesadaran kita baru kesadaran akal dan rasa, belum sampai kesadaran yang ruh tadi, ya. Jadi kita tambah nanti kita setelah mulai thariqat ini bisa mengatakan ada kesadaran ruh. Jadi tambah lagi yang bisa membaca Quran yang qadim dan kompet, klop, kongruen dengan Quran yang mushaf hanyalah orang Nusantara dan yang Thariqah, ya. Inilah tentang praktek thariqah, karena thariqah 100% praktek, ya. Ya, thariqah Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara atau thariqah Al-Mahdiyah, ya. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.